Teman-teman, kita ini sekarang berada di zaman, di era di mana semuanya serba mudah, semuanya bisa virtual, semuanya bisa daring atau online gitu ya. Termasuk juga dapetin berita kita bisa online. Nah, tapi juga banyak sisi negatifnya kalau kita nggak pinter-pinter memilah-milah berita mana yang hoax, berita mana yang benar gitu. Di antara berita-berita yang hoax atau ya kurang tepat gitu ya, kurang pas, itu diantaranya adalah tentang sholat Jumat. Orang yang ninggalin sholat Jumat itu dianggap sebagai orang munafik. Apa benar ada hadisnya? Nah, setelah saya telusuri, emang ada hadisnya. Hadisnya juga hadis ada di kitab-kitab induk gitu ya, ada di kitab Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Tapi dalam Sunan At-Tirmidzi itu disebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tapi karena tahawunan, karena menyepelekan, karena menganggapnya tidak wajib misalnya. Nah, orang yang nggak sholat Jumat tapi dia masih punya keyakinan bahwa sholat Jumat wajib aja, kita nggak boleh mengecapnya sebagai orang munafik. Apalagi orang yang tetap meyakini sholat Jumat tapi karena ada pandemi terus diganti sholat Jumatnya makanya sholat zuhur di rumah aja. Nah, ini juga nggak masalah, nggak termasuk orang yang dianggap orang munafik. Yang munafik itu kan yang memang nggak menganggap sholat Jumat itu bukan sesuatu hal yang wajib gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau memahami agama itu harus komprehensif. Memang agama Islam itu mudah, agama Islam itu fleksibel. Nah, kalau memahami hadis cuman satu-satu doang gitu ya, nggak. Jadi kan kitab hadis banyak nih. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya. Kita harus komprehensif pengetahuan kita. Jadi saya pernah dengar tuh ya, ada kalau nggak salah sih perkataannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, manitasa ilmuhu qalla i'tiraduhu 'alan nas. Orang yang pengetahuannya luas, dalam hal ini mungkin pengetahuan agamanya luas, banyak baca, banyak membandingkan antara satu informasi dengan informasi lainnya, itu maka dia qalla i'tiraduhu 'alan nas. Sedikit sekali bakalan nyalah-nyalahin orang gitu. Kalaupun mau sholat Jumat misalnya dan kebetulan daerahnya bukan daerah yang rawan penyebaran COVID-19, ya silakan sholat Jumat di masjid berjamaah, tapi ya diupayakan untuk tetap taat prokes gitu ya, merenggangkan barisan, merenggangkan saf. Tapi kalau yang ada di wilayah penyebaran COVID-nya itu sudah zona hitam bahkan atau zona merah, ya kita sholat Jumatnya diganti di rumah aja. Jadi Islam itu mudah, Islam itu fleksibel, lo aja yang bikin ribet gitu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Ustadz Ahong mengenai sholat Jumat ini sangat clear begitu. Bahwa memang esensinya udah jelas banget dibahas dari segi agama begitu. Dari segi protokol kesehatan, memang sebaiknya sholat Jumat itu di rumah atau diganti. Kenapa? Karena memang berisiko tinggi ketika sholat Jumat itu. Boleh sih dilaksanakan asal betul-betul taat protokol kesehatan. Bagaimana protokol kesehatannya? Jadi nomor 1, jaga jarak, pakai masker. Lagi wudhu basah-basah, nah bagaimana tuh? Harus difikirkan pakai maskernya. Mendingan wudhu di rumah misalnya. Ventilasi benar-benar dibuka di masjid tersebut. Jangan banyak omong, jangan banyak ngobrol. Masih boleh. Pertanyaannya, apakah bisa kita mengatur sekian ratus atau ribu orang gitu ya, puluhan deh, di tempat tersebut misalnya. Saya sering melihat gitu, saya juga sering beberapa kali sholat Jumat saat pandemi, itu resiko tinggi karena susah mengatur sebanyak orang itu. Gitu. Jadi, terjadi banyak kasus-kasus penularan COVID-19 dalam praktik-praktik sholat Jumat. Kalau lagi sholat Jumat, bisa Anda banyak Google di situ ya. Kasus-kasus tersebut tuh sangat banyak. Itulah mengapa kita sebaiknya sholatnya itu di rumah dulu. Nggak apa-apa selama pandemi gitu. Dalam rangka menghindari penularan kasus tersebut. Apalagi kalau misalnya nih orang tua,
lalu ada faktor penyakit penyerta ya, sakit gula, sakit kolesterol, sakit jantung, stroke, dan lain-lain, itu lebih resiko lagi kalau kena COVID begitu. Jadi sebaiknya sholat di rumah saja. Kalaupun harus keluar rumah, lihat sikonnya. Kalau di daerah tersebut kasusnya lagi meledak, ya risiko tinggi. Kita kan nggak tahu satu sama lain bagaimana. Apalagi kalau habis Jumatan ngobrol, nongkrong, dan lain-lain. Gitu. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat, semoga kita cepat selesai pandeminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.